Baik, izin saya mulai untuk klinik apa pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gus Muhammad Gofirin selaku Sekretaris Jenderal OPOP Jatim, para kiai, bunyai, Gus Ning Ustadz Ustazah, dan seluruh pengurus pondok pesantren maupun kopondren yang hadir pada pagi hari ini. Dan tak lupa narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Ratna Saktianing Diah, SEMSA, selaku Widya Iswara Alimadya, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk Klinik OPOP seri ke-33 dengan tema Laporan Keuangan Syariah berbasis Permenkop 2 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bu Ratna nantinya. Baik, sebelum kita memasuki materi, marilah kita dengarkan pengantar dari Gus Gofirin. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada siang hari ini kita bertemu kembali. Setelah kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang hadir dalam OPOP Klinik OPOP Jawa Timur series yang ke-30 berapa Mas Rehan? 33, Gus. 33. Nggih. Nomor yang cantik 33 itu selalu kita lakukan setelah sholat. Wirid kita 33 hari ini yang ke-33. Mudah-mudahan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat ekonomi. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu Ratna yang saya hormati sebagai narasumber, Ibu Bapak, Kiai, Bu Nyai, Gus Ning, Ustadz Ustadzah yang sudah hadir, ini lebih dari 35, mudah-mudahan terus bertambah, semangatnya luar biasa, selalu istiqomah, mudah-mudahan dapat barokah ilmu yang manfaat dunia akhirat. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini pembahasannya bagus ya, yaitu laporan keuangan Koperasi Syariah berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2024. Bapak Ibu nanti download, Mas Rehan tolong dicarikan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024, PDF-nya di-share. Di-share di semua grup OPOP, viralkan Permenkop itu agar semua membaca. Lalu hari ini Bu Ratna akan mengajari panjenengan semua bagaimana menyusun laporan keuangan koperasi syariah itu. Utamanya adalah USPPS atau KSPPS. Loh, apa beda dengan koperasi konvensional? Beda Bapak Ibu. Di koperasi konvensional tidak ada namanya laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Di laporan konvensional tidak ada yang namanya laporan penerimaan dan pengeluaran dana zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Itu. Sehingga eh, laporan keuangan dari koperasi syariah dengan koperasi konven ya jelas beda. Itu outputnya. Prosesnya beda juga Bapak Ibu. Prosesnya juga diakad dengan akad-akad yang sesuai syar'i. Ada murabahah, jual beli, ada mudharabah, kerjasama, ada musyarakah, kerja bersama, ada ijaro, sewa, ya, ada rohan, gadai, banyak banyak akad-akad yang dilakukan di dalam proses koperasi yang berbasis syariah. Yang enggak ada ya mustalifah aja. Kalau Bapak Ibu nyari mustalifah ya nyari di pesantren, jangan nyari di koperasi syariah. Lalu bagaimana dengan inputnya? Inputnya juga beda Bapak Ibu. Mulai dari proses permohonan dan seterusnya itu juga sudah berbasis syariah. Jadi input, proses, output itu sudah syar'i. Ya, dan ini adalah soal keuangan, soal USPPS atau KSPPS. Bagi Bapak Ibu yang koperasinya adalah koperasi retail, koperasi produsen, ya
biasanya tidak diatur. Tetapi koperasi Bapak Ibu boleh koperasi konsumen, tapi lihat dulu anggaran dasarnya. Ada nggak bunyi usaha tambahan berupa USBPS-nya, unit simpan pinjam pembiayaan syariah. Ya, jadi kalau itu ada maka wajib menggunakan konsep-konsep prinsip-prinsip syariah. Saya kira itu Bapak dan Ibu dengarkan ya, dengarkan dan ikuti dengan baik yang disampaikan oleh Bu Ratna. Kita beruntung ada Bu Ratna di sini yang mengajarkan kita semuanya, dan tolong benar-benar itu menjadi perhatian sehingga tidak ada lagi koperasi Bapak Ibu tidak bisa RAT gara-gara tidak bisa menyusun laporan keuangan. Itu. Saya kira demikian pengantar dari saya. Selamat dan sukses Klinik OPOP Jawa Timur yang ke-33 pada hari ini. Mudah-mudahan barakallah senantiasa bersama kita semuanya. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Gus Gofirin atas pengantaran yang telah diberikan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk materi terkait laporan keuangan syariah berbasis Permenkop 2 tahun 2024 akan disampaikan oleh Bu Ratna. Sebelumnya, apakah Bu Ratna sudah dapat bergabung, Bu? Sudah, Mas. Halo, Bu Ratna? Iya, sudah, Mas. Oh, iya. Kedengaran suara saya? Iya, sudah Ibu. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Kenapa nih, Kak? Terima kasih, Mas Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi teman-teman semua. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sampun Ibu. Oke, yang kami hormati Pak Gofirin. Wah, udah lama nih nggak ketemu ini. Alhamdulillah, rezeki saya ini ketemu dengan Pak Gofirin. Yang kami hormati Ustadz dan Ustadzah, para Gus dan Ning. Waduh. Pagi ini saya akan menyampaikan materi laporan keuangan koperasi syariah berbasis Permen 2 tahun 2000, Permenkop 2 tahun 2024. Ini sebenarnya sudah lama ya didengungkan dari tahun 2024. Harusnya ini sudah diterapkan di tahun mulai Januari 2025. Tapi saya nggak tahu apakah ini sudah diterapkan apa belum gitu ya. Yang jelas ini overview aja. Jadi overview terkait dengan Permen 2 ini khususnya bagi laporan keuangan koperasi syariah. Sebentar, saya bagi dulu ya. Saya share dulu. Oke, kelihatan? Sudah Ibu. Oke, baik. Ya sebelumnya jadi memperkenalkan diri tadi sudah disebut sama Mas Rehan ya. Nama saya Bu Ratna Sakti Aningdia. Saya juga kebetulan adalah sebagai Widya Iswara Ahli Madya di UPT Pelatihan Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur milik Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Jadi ini merupakan salah satu daripada bidang pengembangan atau peningkatan SDM koperasi yang kedudukannya adalah di Malang. Jadi bukan di Surabaya, tetapi bagian dari Dinas Koperasi. Oke, pastinya saya adalah WI yang paling tua ini. Sebentar lagi udah pensiun ini Mas Rehan. Jadi ya sebentar lagi out of date gitu ya. Jadi mungkin barangkali ini di OPOP ini kan jangka waktunya lama ya sampai berbulan-bulan. Nah, pada gilirannya di akhir-akhir ini nanti apa namanya saya di materi ini nanti di kalau nggak salah 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya ya Mas Rehan ya. Itu nanti ada praktek penyusunan laporan keuangan koperasi syariah yang akan dibawakan oleh Bu Elok. Jadi Elok Neng Faiko, kebetulan orang Probolinggo gitu ya. Oke, adapun latar belakang munculnya dari Permen Ibu 2 mohon izin ya. untuk PowerPoint-nya masih belum ke slideshow Ibu. Oh, dan di sini sudah. Mungkin bisa di cancel dulu biasanya. Di quit dulu terus masuk lagi gitu. Nah, Iya.
Jadi udah selesai gini kan? Iya, betul. Sudah? Kalau di saya masih belum slideshow, Ibu. Oh, belum. Nggih. Saya sudah. Ini kan. Oh, sudah ada yang sudah. J. Iya, coba di slideshow. Sudah kelihatan? Udah slideshow? Udah Mas Rehan? Belum Sudah, Ustaz. Masih belum, Ibu. sudah, Stuck di Bisa sebelum itu. sudah tampil itu. Tampil itu sudah sudah, Ibu. Kak. Sudah Sudah tampil. kelihatan. Atau mau saya bantu, Ibu? Mohon izin. Ya, monggo, monggo, Nggih. boleh. Nah, ini sampun, Ibu. Oh, sampun. Sampun, sampun. Nggih, monggo dilanjut. Oke. Adapun yang melatar belakangi dari munculnya Permen 2, yang pertama adalah bahwa permen-permen sebelumnya yang mengatur tentang pedoman umum akuntansi, koperasi sektorial, kemudian koperasi untuk usaha simpan pinjam maupun pembiayaan syariah itu dianggap sudah tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi koperasi saat ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa SHK etap itu sudah dicabut, ya, dianggap tidak mengakomodir daripada laporan konsolidasi bagi koperasi yang memiliki beberapa unit usaha. Tadi sudah dibilang sama Pak Govirin bahwa ini terkhusus untuk usaha simpan pinjam atau KSP, ya, KSPPS dan USPPS. Tetapi bagaimana untuk sektor real? Ini sektor real ini akan diatur oleh regulasi dari institusi yang membinanya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, bahwa dari IAI, Ikatan Akuntan Indonesia itu telah mencabut SHK etap dan dirubah menjadi SHK EP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Private yang berlaku mulai Januari 2025. Nah, kebetulan Kementerian Koperasi ini mengakomodir, ya, menindaklanjuti dari SHK EP tersebut, ya, seharusnya di Januari. Oke. Nah, kemudian adapun apa sih yang mendasari dari penyusunan akuntansi koperasi syariah ini? Yang pertama adalah fatwa DSN MUI. Ya, kita ketahui banyak ya dari mulai dari akadnya, dari penyusunan penyajian laporan keuangannya, kemudian ada akad dari murabahahnya sampai dengan eh, wakaf. Ya. Kemudian SHKIP sendiri dan yang terakhir ini adalah, jadi kalau di Indonesia itu res spesialis general eh, apa res generalis derogat res spesialis. Jadi yang lebih khusus itu lebih berlaku dibandingkan yang sifatnya umum. Ya. Jadi kita ketahui apapun wis produk dari maupun Kementerian Keuangan, produk dari Kementerian Koperasi, undang-undang, kemudian ada diterjemahkan ke dalam permen-permen tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah Permen Koperasi nomor 2 tahun 2024. Oke, kemudian ini pokok pengaturannya, nanti bisa kita bahas dari bab per bab. Kemudian eh, babnya terdiri dari ketentuan umum, bab 1 sampai dengan ketentuan penutup, biasanya ini mulai kapan berlakunya daripada regulasi tersebut. Nah, kemudian satu persatu terkait dengan akuntansi. Nah, akuntansi ini kalau koperasi ada di usaha simpan pinjam yang menjadikan pedoman adalah SHK Indonesia atau SHKEP, sedangkan sektor realnya ini bisa kalau misalnya tidak menggunakan SHK Indonesia maupun SHKEP bisa menggunakan SHK EMKM, di mana EMKM ini juga digunakan oleh pelaku wirausaha, ya. Jadi sangat simpel sekali, laporan keuangannya hanya tiga, ada neraca, ada laba rugi, dan ada catatan CALK, catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk simpan pinjam sendiri oleh Kementerian Koperasi diharapkan mengadop dari SHKEP, di mana turunannya adalah Permen 2 tersebut. Nah, kemudian perihal bab tentang laporan, bahwa laporan ini eh, apa istilahnya terbagi atas ada tahunan, ada secara periodik. Nah, minimal kalau misalnya kita sudah melaksanakan, sudah menyusun laporan keuangan per 31 Desember,
Kemudian di bulan Januari ya sampai dengan Maret diusahakan untuk RAT dan mengundang Dinas Koperasi. Sembari mengundang itu dilampiri dengan laporan tahunannya ya atau LPJ, biasanya disebut dengan LPJ, laporan pertanggungjawaban pengurus pengawas. Nah, adapun secara periodik itu ada triwulan, ada semesteran. Nah, triwulan ini diharapkan bagi KUK 1 dan 3 1 2 KUK 3 4 dan yang untuk KUK 1 dan 2 itu minimal semesteran. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada istilahnya pelaporan yang sewaktu-waktu. Nah, ini kalau misalnya dirasa ada permintaan daripada anggota atas pengelolaan koperasi yang tidak beres, ya, pengelolaan oleh pengurus koperasi oleh pengurus yang tidak beres, dimungkinkan bahwa anggota itu meminta ya untuk melakukan pemeriksaan kepada koperasi yang bersangkutan. Jadi ini bisa sewaktu-waktu dinas koperasi itu untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sehingga meminta laporan keuangan sewaktu-waktu. Nah, ini matriksnya. Jadi kalau misalnya periode-periodenya yang setiap triwulan itu Januari, Maret, ya, kemudian sampai dengan Juni kalau semester. Ini kalau triwulan tiganya itu adalah sampai dengan September, ya, dan terakhir itu adalah yang triwulan keempat Desember. Nah, ini yang diperuntukkan tadi, kalau KUK 3 dan 4 itu adalah triwulan 1 setiap triwulan, sedangkan yang KUK 1 dan 2 itu semester. Oke, ini juga matriksnya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau misalnya Maret, berarti tanggal 20 di bulan April, dan seterusnya. Ya, kalau Juni, berarti di tanggal 20 di bulan Juli. Oke. Nah, kemudian di bab berikutnya, ini terkait dengan pelaporan sistem elektronik, di mana ini Kementerian Koperasi ini sudah membuat fiturnya, ya. Jadi nanti ini bisa di apa namanya dibuka ya melalui alamat ini. Dan untuk pelaporan sistem elektronik ini dikecualikan. Yang pertama adalah bagi koperasi yang berkedudukan di daerah yang belum tersedia jaringan telekomunikasi, ya. Saya rasa jarang nih ya koperasi ini semuanya sudah ada jaringan telekomunikasi, ya. Kemudian yang kedua adalah koperasi ini baru berjalan 2 bulan, ya, baru berjalan 2 bulan operasional. Nah, ini contohnya misalnya kayak KDMP, ini yang lagi viral, yang lagi marak KDMP ini, meskipun di bulan Juni atau Juli ya, Juni atau Juli itu terbentuk, tetapi mereka kebanyakan belum beroperasional, jadi masih stagnan, masih wait and see, masih lihat kebijakan-kebijakan ya yang muncul. Kemudian yang ketiga adalah yang dikecualikan dari pelaporan secara elektronik ini adalah dalam keadaan kahar. Kahar ini adalah istilahnya apa ya? Mendapatkan bencana ya, yang sifatnya given dari Gusti Allah, tetapi bukan dari istilahnya dari manusia, ya akibat dari ulah manusia. Jadi keadaan kahar ya given di luar jangkauan manusia. Ya. Nah itu dia. Kemudian bab berikutnya adalah ini tentang kantor angkutan publik, ya, di mana ketika misalnya koperasi ini sudah memiliki paling sedikit ya modalnya ini 5M, maka hukumnya wajib untuk diaudit. Nah, di dalam ketentuan audit ini, misalnya sudah lebih dari 5M, kemudian diaudit secara berturut-turut dalam setiap tahun, ini tentu saja konsekuensinya adalah dari program biaya, ya, karena biaya audit itu tidak sedikit, ya, paling murah itu kalau nggak salah 15 juta. Sehingga konsekuensinya adalah biaya, dan biaya itu perlu dimintakan persetujuan dari rapat anggota. Nah, kalau misalnya paling sedikit dari 5M dalam setiap tahun itu melakukan audit, itu harus ada jeda, ya. Minimal itu adalah jeda 2 tahun. Ya, jeda maksudnya menggunakan KAP tidak itu saja, tapi diganti dengan KAP yang lain. Kenapa? Takutnya nanti tidak ada independensi. Ya, tidak ada independensi. Bisa jadi misalnya, wah ini ada kesalahan-kesalahan sedikit, bisa ditolerir dan sebagainya, negosiasi ke KAP-nya, ya karena sudah langganan. Nah, untuk menghindari hal demikian, itu maka perlu ada jeda 2 tahun.
ya menggunakan KAP lain. Selanjutnya kalau sudah jeda 2 tahun baru bisa menggunakan KAP lagi yang biasanya, ya, yang langganan itu. Oke, di bab berikutnya adalah sanksi administratif, di mana minimal ini adalah teguran tertulis dan maksimal adalah penutupan, ya, dan pembubaran KSP dan KSPBS. Nah, diharapkan dari Permen 2 ini ada implementasi, ya, terkait dengan kebijakan akuntansi oleh koperasi. Harusnya sih Januari 2025. Ya, baik itu terkait dengan penyajiannya, kebijakannya maupun KAP-nya, ya. Dan jika melanggar, maka yang terjelek adalah pembubaran KSP dan KSPBS. Nah, ini bisa di-download, nanti juga Pak Mas Rehan nanti bisa ini nge-share, ya, sudah di-share Mas Rehan di chat. Sudah di anu Mas, sudah ya? Sudah, sudah Ibu. Untuk Oh, permen sudah. sudah saya share di chat. Oh, sudah di-share ya. Oke. Ya. Nah, tadi selanjutnya eh, masih masih ini ya, masih slide-nya masih tetap ya Mas Rehan ya. Ya, sekarang di barcode Ibu. Oke. Nah, sekarang laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang diamanahkan di Permen 2 ini adalah ada eh, 8. Ini kalau misalnya KSP USPPS, ya, KSP KSPPS atau USP USPPS. Nah, yang pertama adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan, kemudian laporan perhitungan hasil usaha. Kalau dulu laporan posisi keuangan ini adalah neraca, istilahnya sekarang berubah menjadi laporan posisi keuangan. Kemudian laporan perhitungan hasil usaha, arus kas, perubahan ekuitas, kemudian rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini untuk menentukan seberapa besar sih bagi hasil, ya, dari yang akan diberikan kepada koperasi, kepada anggotanya atas istilahnya sharingnya, baik itu mudharabah, musyarakah, maka ini berdasarkan laporan rekonsiliasi ini tadi. Nah, kemudian sumber dan penyaluran dana zakat, ya, di mana koperasi ini kalau ini ada syaratnya, ya. Jadi kalau di Kementerian Keuangan itu bahwa koperasi itu sebagai penghimpun dan penyalur zakat ini harus memiliki semacam surat keputusan dari Depak sebagai penyalur. Nah, kalau misalnya kita tidak memiliki SK tersebut, maka kita hanya bisa sebatas untuk menghimpun dana zakat. Nah, bagaimana nanti penyalurannya? Maka penyalurannya adalah nanti ke lembaga amil zakat, ya, yang memiliki surat keputusan dari Depak sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat. Oke. Nah, kemudian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dana kebajikan ini bersumber dari bisa jadi dari non halal, ya, atau non halal itu bisa jadi dari denda. Ya, sebenarnya bisnis is bisnis, boleh nggak sih koperasi itu memperlakukan denda? Boleh. Bahkan ada backup daripada fatwa MUI-nya bahwa denda itu boleh, tetapi tidak merupakan sumber pendapatan dari operasional, tetapi itu merupakan sumber dari dana kebajikan. Ya. Kemudian bisa jadi misal koperasi Kopontren itu memiliki tabungan di bank konvensional. Maka bunga itu tidak boleh diakui sebagai pendapatan koperasi tetapi merupakan sumber dari dana kebajikan. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Ini merupakan kalau dulu itu istilahnya penjelasan laporan keuangan, tapi sekarang dirubah menjadi catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya ini mulai dari SK etap sih sudah ada, ya, bahasanya catatan atas laporan keuangan. Nah, di CALK ini tidak hanya merupakan penjelasan dari eh, laporan keuangan, tetapi juga ada gambaran umum, kemudian kebijakan akuntansi, ya, dan apa dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, setelah itu baru penjelasan dari laporan keuangan. Nah, kemudian ini contoh format dari laporan posisi keuangan.
Ada kas, ada piutang, ya, piutang pendapatan, ya. Kemudian ada eh, jenis-jenis pinjaman anggota, ya. Ini bedanya kalau yang di permen kemarin itu ada ijaroh multi jasa, ya. Kalau di sini hanya murni eh, sewa atau ijaroh. Jadi seolah-olah bahwa koperasi memiliki aset ijaroh, kemudian disewakan dan mendapatkan fee atau ujroh dari ijarah tersebut. Nah, ini yang membedakan dari permen yang nomor 14 kemarin dengan yang permen sekarang, ya. Nah, ini contoh-contoh dari produk, ya, produk lending, ya. Ini ada pembiayaan anggota, ada dimungkinkan bahwa koperasi itu juga melakukan pembiayaan kepada koperasi lain, bukan anggota koperasi lain, tetapi ke koperasi lain, ya. Sama produknya di sini ada murabahah, ya, ada mudharabah, ada musyarakah, ya. Oke. Kemudian di contoh perhitungan hasil usaha, ya, contoh perhitungan hasil usaha ini di situ dituliskan bahwa sumber dari pendapatan yang diterima, baik dari mulai dari murabahah sampai dengan ijaroh. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa aset ijaroh murni yang diberikan oleh apa? Oleh yang diterima, yang dimiliki oleh aset ijaroh yang dimiliki oleh koperasi, kemudian disewakan dan mendapatkan fee. Ya, sayangnya fenomena di lapangan bahwa ijaroh ini banyak yang ijaroh multijasa, jadi mirip dengan simpan pinjam konvensional, tetapi kita diperbolehkan untuk mendapatkan keuntungan tidak dalam bentuk prosentase, tetapi dalam bentuk nominal. Nah, ini ada fatwanya. Oke. Kemudian untuk beban usaha simpel banget, ya. Kalau di yang permen yang lama itu dipisahkan antara administrasi dan umum, kemudian usaha, dan ada beban perkoperasian. Tetapi di sini digabung, ya, sepertinya, dan simpel banget. Hanya ada beban penyisihan, ada kepegawaian, gaji pegawai, honor, ya. Kemudian administrasi dan umum, ada penyusutan dan beban usaha lain. Jadi kalau ya di tidak ada yang selain di sini, maka bisa dimasukkan ke dalam beban usaha lain. Nah, kemudian ada hasil investasi. Nah, investasi ini misalnya koperasi, ya, berinvestasi, ya, kepada pihak lain dan mendapatkan hasil, maka di sini dimasukkan ke dalam hasil investasi. Dan yang terakhir ini ada beban koperasian. Beban koperasian ini adalah beban yang terkait dengan organisasi. Apakah itu biaya rapat, ya, misalnya rapat anggota, rapat pengurus, rapat pengawas, rapat pengurus dan pengawas, bahkan misalnya rapat anggota tahunan, gitu, ya. Termasuk di dalam perkoperasian ini ada beban pelatihan. Ya, jadi kalau beban pelatihan itu masuk di perkoperasian. Kemudian ada beban gaji pengurus, ya, beban gaji pengurus ketika diberikan gaji pengurus dan pengawas ini maka masuk di beban perkoperasi. Kenapa kok masuk di beban perkoperasian? Karena struktur organisasi pengurus dan pengawas itu merupakan struktur organisasi di mana perkoperasian adalah beban organisasi. Oke. Selebihnya adalah pendapatan dan beban lain yang di luar operasional. Ya, contohnya pendapatan dari bagi hasil ketika kita nyimpen ke ke bank syariah. Nah, begitu juga dengan beban. Beban itu misalnya beban pajak, ya, dan beban administrasi dari tabungan yang ada di bank syariah misalnya. Oke. Nah, ada beberapa note, ya, catatan yang harus diperhatikan terkait dengan neraca dan laba rugi, di mana ketika, ya, nama-nama akun tadi tidak ada di sini, di coba digeser Mas Rehan di posisi keuangan tadi, ya, posisi keuangan tadi. Kalau di sini ada aset lain, ya, ini
Kalau seandainya panjenengan koperasinya itu tidak memiliki akun-akun yang ada di sini, maka bisa dimasukkan ke dalam aset lain. Kalau nilainya di bawah 5% dari total aset. Kalau misalnya lebih dari 5%, maka akun tersebut ya, akun tersebut tuh misalnya apa ya? Misalnya apa ya? Piutang, piutang macam-macam ya. Di sini kan ada piutang macam-macam. Selain di sini misalnya. Kemudian panjenengan bisa apa, memasukkan ketika nilai akun itu adalah lebih dari 5% dari total aset, maka itu bisa dimunculkan akun tersebut. Ini berlaku untuk liabilitas, untuk ekuitas gitu ya, semuanya ketika lebih akun tersebut lebih dari total liabilitas 5%, kemudian lebih dari total ekuitas 5%, boleh memasukkan dari di akun tersebut ke masing-masing sub akun ini tadi. Jadi misalnya contoh ya, untuk liabilitas. Liabilitas itu kalau di koperasi biasanya ada dana-dana SAU. Sedangkan di contoh laporan posisi keuangan ini tidak ada dana-dana SAU. Ketika dana-dana SAU itu nilainya, ya jumlahnya totalnya itu lebih dari 5% dari total liabilitas, maka panjenengan boleh memunculkan akun tersebut ke dalam liabilitas. Itu termasuk di pendapatan juga, di situ ada pendapatan lain-lain, beban juga ada beban lain-lain. Kalau tidak ada di nama akun-akun yang ada di contoh format, maka ketika lebih dari 5% dari total beban, maka panjenengan bisa memunculkan beban tersebut. Oke. Nah, terkait dengan beban, ini bisa disimak dari biaya-biaya yang boleh dan biaya-biaya yang tidak boleh. Kalau biaya yang boleh itu ada di regulasi Kementerian Keuangan, yaitu dari Undang-Undang 36 tahun 2008. Kalau yang biaya yang boleh itu di pasal 6 dan biaya yang tidak boleh itu di pasal 9. Ya. Nah, kemudian nanti bisa dilihat ya. Di sini juga ada sih. Kemudian yang pasal 11 ini untuk biaya penyusutan. Di situ ada sama Undang-Undang 36 tahun 2008 pasalnya pasal 11. Di situ mengatur tentang tarif dan masa manfaat. Di situ bisa lihat misalnya panjenengan punya mebel, punya lemari, ya, punya sepeda motor, koperasinya maksudnya. Maka itu di kategori kelompok berapa? Nah, itu diatur di pasal 11 di Undang-Undang 36 tersebut. Jadi di situ disebutkan kalau misalnya pakai ayat satu kelompok satu itu misalnya 4 tahun masa penyusutannya. Jadi 25% dalam setiap tahun dari nilai perolehan. Nah, ini contoh daripada biaya yang boleh atau disebut dengan deductible expense. Nah, ini terkait dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara atau istilahnya 3M. Apa saja? Ya, yang pertama misalnya pembelian bahan. Jadi kalau misalnya Ponpes itu produksi, ya produksi maka untuk biaya pembelian bahan itu bisa dimasukkan ke dalam diatur atau boleh sebagai biaya yang sebagai pengurang dari penghasilan. Yang kedua adalah biaya untuk upah, gaji, ya, bonus, ya. Nah, ini boleh, ya. Dan yang ketiga adalah bunga sewa dan royalti. Ketika koperasinya panjenengan itu katakanlah utang, ya, utang ke bank, kemudian harus membayar pokok dan eh, bunganya atau basilnya, maka ini boleh diakui sebagai biaya. Sewa, sewa juga begitu. Panjenengan misalnya untuk gerai apa ya toko menyewa apa istilahnya menyewa toko gitu ya boleh. Nah, kemudian berikutnya adalah biaya perjalanan. Ini biaya perjalanan misalnya panjenengan melakukan atau transportasi ya, melakukan kulaan, ada biaya yang harus dikeluarkan, itu boleh, gitu ya. Itu boleh diakui sebagai biaya sebagai pengurang dari penghasilan. Namun perlu ada catatan bahwa biaya perjalanan ini jangan diberikan tambahan inisial yang sifatnya pribadi. Contohnya apa?
biaya perjalanan pengurus misalnya. Nah, dengan adanya tambahan pengurus ini dianggap sebagai inisial pribadi dan ini dianggap kenikmatan dan itu merupakan objek pajak. Biaya pengolahan limbah, barangkali ada limbah yang harus menggunakan apa ya konstruksi dari pengolahan limbah itu boleh. Kemudian biaya asuransi, ini misalnya asuransi kebakaran ya dari rumah produksi Ekopontren. Kemudian biaya promosi, ya, biaya administrasi. Ini biasanya kalau misalnya panjenengan untuk utang ke bank ada biaya administrasi, maka ini boleh sebagai pengurang penghasilan. Pajak kecuali PPh. Nah, ini misalnya pajak dari badan. Ya, kecuali PPh maksudnya kalau misalnya karyawan mendapatkan penghasilan, maka seyogyanya saya sarankan untuk dipotong pajak PPh 21-nya itu dari penghasilannya sendiri. Nah, berikutnya adalah penyusutan, biaya penyusutan. Ini korelasinya dengan aset, ya. Setiap aset harus disusutkan, ya tadi di pasal 11 tadi. Pengeluaran di muka ini contohnya misalnya panjenengan sewa gerai, sewa toko, kemudian panjenengan ini menyewa misalnya dibayar di depan 3 tahun, maka yang 1 tahun itu merupakan biaya sewa dan yang 2 tahun itu merupakan pengeluaran atau sewa dibayar di muka. Oke, iuran pada dana pensiun bukan kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Ini bisa jadi panjenengan punya aset, ingin dijual, masa manfaatnya belum selesai sehingga bisa menimbulkan kerugian. Jadi boleh mengakui sebagai biaya kerugian karena penjualan aset. Berikut kerugian selisih kurs bisa jadi misalnya anggota Kopontren ini bayarnya pakai kurs gitu ya. Kalau tak asing ya. Kemudian biaya penelitian, biaya beasiswa dan pelatihan ini boleh panjenengan menganggarkan biaya pelatihan. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan ketentuan permen ya PMK ya ya ini ini untuk khusus simpan pinjam ya jadi kalau di kita itu ada istilahnya biaya penyisian piutang tak tertagih. Nah ini boleh dikurangkan sebagai biaya. Kemudian sumbangan, hati-hati dengan sumbangan ini merupakan sumbangan yang dalam rangka penanggulangan bencana nasional ya. Itu. Kemudian biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura. Nanti kita bahas PMK-nya. Ini ada regulasi baru yang terkait dengan bentuk natura ini atau bingkisan. Nah, ini biasanya nih pengurus koperasi itu memberikan bingkisan di saat Ramadan. Bolehkah itu? Nah, ini nanti ada PMK-nya. Nah, kemudian ini yang non-deductible expense. Ini adalah biaya yang tidak boleh sebagai pengurang penghasilan. Contohnya apa? Biaya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tadi. Kalau misalnya biaya perjalanan diberikan inisial pribadi, pengurus, maka ini kategori tidak boleh dibiayakan. Oke. Pembentukan cadangan, ini kalau untuk usaha simpan pinjam, ya. Premi asuransi, ya. Kecelakaan, jiwa, dan apa B-nya ini, saya lupa. Ini kalau misalnya jiwa, ini harusnya melekat pada pribadi orang. Ya, orang pribadi. Jumlah yang melebihi kewajaran atas ini kalau misalnya tadi yang pertama pembagian laba. Koperasi melakukan pembagian laba atau SAU bagian anggota. Oh, ternyata kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan itu tidak boleh dibiayakan, gitu ya. Jadi harusnya ya nggak boleh salah. Oke. Kemudian pajak penghasilan, ya, ini korelasinya dengan yang tadi di pasal 6 tadi yang boleh dibiayakan. Seharusnya pajak penghasilan ini melekat pada atau dipotong dari PP 21-nya penghasilan si karyawan misalnya. Berikut pengeluaran untuk kepentingan pribadi, pasti nggak boleh karena ini adalah badan usaha. Gaji kepada anggota bukan, kemudian sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan ini misal koperasi melakukan keterlambatan atas pelaporan dan mendapatkan denda sanksi, maka sanksi ini tidak boleh diistilahkan dengan biaya sanksi. Nah, ini menurut pasal 9. Ya, harusnya itu merupakan tanggung jawab dari pengelola koperasi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di pasal 11.
ini tentang masa manfaat dan tarifnya di Undang-Undang 36 tahun 2008 ini bahwa kelompok 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini adalah masa manfaatnya 4 tahun, 8 tahun. Nah, kemudian kelompok 1 itu apa saja? Maka ini junto istilahnya berkelanjutan di PMK, Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2009. Itu misalnya kelompok 1 apa ya tadi? Mebel misalnya kan, kemudian alat elektronik termasuk sepeda motor itu masa manfaatnya 4 tahun. Ya, meskipun ketika sepeda motor masa 4 tahun ini tadi sudah selesai masa manfaatnya, dijual nilainya masih tinggi gitu ya. Nah, itu nanti ada penjualannya, ini diakui sebagai penghasilan. Nah, ini yang terkait dengan natura tadi, yang boleh dibiayakan sebagai pengurang penghasilan. Ini ada regulasi di tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan 66. Di sini yang sering lazim ya, sering sering dimunculkan di koperasi. Ya, natura ini boleh dibiayakan, tetapi menurut PMK 66 ini boleh, tapi ada batasannya. Ini dia. Ini yang sering muncul saja di koperasi. Yang pertama adalah bingkisan dalam rangka hari besar keagamaan. Batasannya apa saja? Diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Nah, fenomena di lapangan bahwa banyaknya koperasi itu yang memberikan kepada anggota. Nah, ini nggak boleh. Yang boleh hanya untuk pegawai. Pegawai itu siapa aja? Berarti karyawan, pegawai, pengurus itu juga dianggap sebagai pengelola, pengawas, manajer. Ya, itu hanya yang boleh mendapatkan bingkisan dalam rangka keagamaan. Berikut bingkisan selain dalam rangka keagamaan, misalnya dalam rangka hubungannya dengan kerja atau reward lah misalnya. Nah ini boleh, tapi juga ada batasannya. Diterima atau diperoleh oleh pegawai, kemudian bernilai tidak lebih dari 3 juta per pegawai per tahun pajak. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah peralatan atau fasilitas kerja. Nah, kalau misalnya di perusahaan tambang itu ada apa ya istilahnya, pakaian safety ya, atau apa istilahnya, helm, helm keselamatan kerja dan sebagainya. Nah, di kita, di perusahaan kita atau di koperasi itu boleh, misalnya diberikan fasilitas laptop, telepon beserta pulsanya, ya, penunjangnya seperti pulsa. Itu boleh, boleh dibiayakan. Tetapi hanya diberikan atau diterima oleh siapa? Pegawai, lagi-lagi pegawai dalam rangka menunjang pekerjaan pegawai. Oke. Ini contoh arus kas, Bapak dan Ibu nanti di akhir besok ada latihan ya. Cuman kalau cuman 2 jam tuh enggak tahu saya. Nutut ataupun enggak gitu loh dari laporan keuangan tersebut. Yang jelas amanah dari regulasi Permen 2, laporan arus kas ini berbasis mutasi langsung. Ya, dilihat dari arus masuk dan keluar. Oke. Kemudian ini contoh perubahan ekuitas. Nah, amanah Permen 2 ini berlangsung 2 tahun. Oke. Kemudian ini untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi eh, ini dari pendapatan-pendapatan tadi ada penambahan, ada pengurangan ya. Kemudian endingnya nanti sebagai dasar dari penentuan bagi hasil. Nah, ini dia. Next, berikutnya dari sumber dan penyaluran dana zakat. Contoh formatnya seperti ini. Zakat dari anggota bisa, dari non-anggota bisa, misalnya dari tetangga atau dari apa istilahnya, eh, apa ya, santri yang bukan anggota misalnya ingin menyalurkan zakat, boleh diterima saja. Nah, dalam hal penyalurannya ini tadi, nah ini dia, ketika kita tidak memiliki surat keputusan sebagai lembaga amil zakat tadi dari Depak, maka kita hanya bisa menyalurkan kepada lembaga amil yang memiliki surat keputusan tadi. Oke, kemudian yang untuk dana kebajikan, ya, ini dari ini denda tadi, ya. Kemudian bisa jadi penggunaan untuk istilahnya
dana produktif yang digunakan untuk anggota, yang diberikan kepada anggota. Tetapi ketika misalnya terjadi wan prestasi, maka tidak wajib untuk mengembalikan wan prestasinya. Tentu saja diakibatkan benar-benar kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahan dari si pengelola, termasuk sumbangan, ya. Oke, itu contoh dari kedelapan laporan keuangan. Pastinya ada beberapa note dari kebijakan akuntansi yang terkait dengan Permen 2 ini, bahwa sekarang sistemnya itu dalam pengukuran bagi hasilnya itu, ini harus berdasarkan eh, istilahnya istilahnya apa? Ah, kok sampai lupa saya. Jadi eh, kalau misalnya chord gitu ya, ini harusnya berbasis apa Pak Rehan, saya kok lupa ini. Hmm, kalau di konvensional itu loh ya. Jadi kita kalau di murabahah misalnya contoh itu kita sudah menghitung. Jadi keuntungan tambahan atau margin tambahan dari akad murabahah itu sudah dihitung di awal, ya sudah diakui sebagai piutang dari margin, ya itu. Oke, eh, ini contoh-contoh untuk penjurnalan. Untuk penjurnalan, misalnya ini dari finding produk wadiah. Jadi ketika misalnya anggota melakukan penyetoran tabungan sukarela, misalnya dengan akad wadiah, ingat ya, jadi wadiah itu tidak diperjanjikan untuk tambahan. Jadi wadiahnya itu kan ada dua, ada wadiah yat amanah dan yat amanah, yang yat damanah. Jadi itu bisa, kalau yang yat amanah itu murni, bahkan kita apa istilahnya bisa memberlakukan titipan, dana titipan. Tapi ini yang dicontohkan adalah yang yat amanah, ketika anggota itu nyimpen ke koperasi, kemudian memperbolehkan koperasi ini untuk mengelola, tapi tidak menjanjikan, koperasi tidak boleh menjanjikan bonus, ya. Jadi kita ketika terima kasnya, terima 1,5 juta contohnya, kemudian tabungan hadiah ini 1,5 juta. Lantas ketika misalnya anggota tadi melakukan penarikan tabungan tadi, bisa jadi kita, ya, meskipun tidak diperjanjikan bonus tadi, tapi kita boleh mengeluarkan ya tambahan tadi, dan konsekuensinya adalah sebagai beban atau beban bonus wadiah. Misalnya dia beli 500, kemudian beban bonusnya itu adalah 5.000, dan kemudian kasnya keluar 505. Nah ini kalau untuk yang vendingnya mudorobah. Jadi ketika misalnya anggota melakukan penyetoran, kita terima 25 juta, maka itu diakui sebagai simpanan berjangka mudorobah. Tentu saja bahwa mudorobah ini diperjanjikan bagi hasilnya berapa misalnya nisbahnya, maka ketika melakukan penarikan, simpanan berjangka mudorobah yang tadinya dikredit itu didebet 25 juta, dan kita berikan bagi hasilnya atas simpanan mudorobah tadi yang ditanggung oleh koperasi, namanya beban basil simpanan berjangka mudorobah tadi. Sehingga koperasi mengeluarkan 25 juta ditambah dengan tambahan bagi hasil tadi 75.000. Nah, ini kalau misalnya core, nah ini pinjaman core, ini eh, apa namanya, diperjanjikan tidak diberikan tambahan. Jadi pinjaman core, kasnya keluar, dan ketika pengembalian maka kasnya debit dan pinjaman core-nya adalah senilai sama dari yang diterima. Nah, dimungkinkan bahwa pinjaman core ini boleh ditambahkan bonus dari anggota. Kalau misalnya merasa anggota ini diuntungkan
sudah diberikan pembiayaan, kemudian berhasil usahanya dan mendapatkan keuntungan, kemudian memberikan tambahan kepada koperasi, boleh diterima saja, maka itu diakui sebagai pendapatan kop. Ya, oke. Nah, kemudian ini yang untuk lending. Lending ini saya mencontohkan misalnya mudharabah. Ada perjanjian bagi hasilnya atau nisbah bagi hasilnya adalah 70 dan 30. 70 untuk pengelola dan 30 ini untuk operasi. Maka penjurnalnya adalah pembiayaan mudharabah 5 juta dan kasnya 5 juta. Pada saat angsuran, maka pembiayaan kasnya terima 2.800.000, pembiayaan mudharabahnya itu adalah berkurang ya karena diangsur 2,5 juta dan pendapatan bagi hasilnya adalah 500.000. Ini merupakan pendapatan hasil bagi koperasi karena memang ini diperjanjikan ya bagi hasil ini diperjanjikan. Ini hanya sekedar contoh bagaimana perlakuan penjurnalannya. Kemudian ini tadi yang murabahah ya ini akad jual beli ya di mana ketika misalnya kita, nah ini saran ya, kalau misalnya tanda jadinya beli atau tidak, itu sebaiknya diberikan uang muka. Nah ini saya contohkan, supaya dia nggak beli jati janji. Kemudian eh, kita terima uang mukanya, ya 5 juta misalnya, kemudian kita akui beli kendaraannya, misalnya ini beli sepeda motor gitu ya. Kita akui sebagai persediaan, ingat bahwa murabahah itu rukunnya adalah harus ada barang yang diperjualbelikan. Jadi koperasi beli dengan spesifikasi yang diinginkan oleh anggota dan kita akui sebagai persediaan. Persediaan kendaraan 30 juta dan kasnya keluar 30 juta. Lantas pada saat penyerahan maka diakui sebagai pembiayaan murabahah 25 juta. Kemudian yang merupakan piutang, nah ini sudah berbasis accrual ya. Yang merupakan piutang murabahnya adalah 2 juta tambahan ya keuntungannya tadi. Kemudian uang mukanya 5 juta sehingga persediaannya 30 dan pendapatan murabahannya 2 juta. Lantas bagaimana pada saat mengangsur? Ya, pada saat mengangsur terima kas 2.700.000, pembiayaan murabahnya 2,5 juta. Ingat ya tadi sudah dikurangi 5 juta sehingga tinggal pembiayaan murabahnya 25 juta. Lantas piutangnya menjadi berkurang karena piutang di debit dan piutang di kredit karena ada angsuran piutang pendapatannya sebesar 200.000. Nah, ini untuk contoh ijaroh by asumsi bahwa aset ijaroh milik koperasi ya, kemudian disewakan, kemudian ini aset ijarah disewakan 100 juta, kemudian kas atau utangnya ya ini sebesar 100 juta. Kemudian ada ini untuk perlakuan aset ada penyusutannya. Tadi sudah dibahas di awal tentang penyusutan. Aset itu tetap harus kita susutkan. Penjurnalnya adalah beban penyusutan dan kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, ini eh, meski di Permen 2 itu tidak ada akad ijarah multijasa, tapi saya boleh ya untuk menambahkan contoh untuk akad pembiayaan akad ijarah multijasa. Ijarah multijasa ini macam-macam bisa diperuntukkan, tadi tidak diberikan uang, tetapi diberikan kepada fasilitas yang mendukungnya. Misalnya gini, untuk biaya sekolah semesteran, kuliah misalnya. Maka itu kita transfernya ke bank dari rekening perguruan tingginya. Atau misalnya untuk pernikahan. Pernikahan itu menggunakan IO, misalnya event organizer. Maka kita mentransfernya itu kepada IO-nya. Ya. Sehingga ini contohnya atau mungkin apa ya perjalanan umroh misalnya.
maka menggunakan Biro Agent Travelnya. Ya, jadi kita transfer ke sana, sedangkan yang kita yang berangkat adalah dengan anggotanya. Nah, ini yang saya contohkan adalah pembiayaan pendidikan kuliah misalnya 10 juta ya dengan ujroh 1 juta. Maka pembiayaan ijarah multijasanya 10 juta, piutang pendapatan ijarahnya sebesar 1 juta. Kasnya 10 dan pendapatan ujrah atau ujarah ya apa ujrohnya itu adalah 1 juta. Nah, sudah diakui di awal. Jadi pada saat transaksi di awal sudah mengakui piutang pendapatan, sudah mengakui pembiayaannya. Sebaliknya di posisi kredit ini sudah diakui sebagai pendapatan ijarah atau ujrohnya. Ya, pada saat mengangsur, ya, jadi 1 juta plus 100.000, karena ini by asumsi 10 kali kalau tidak salah, maka pembiayaannya berkurang dari 10 dikurangi 1 angsurannya berarti tinggal 9, dan piutangnya dari 1 juta dikurangi 100 nanti tinggal 900. Oke, saya rasa cukup. Eh, Bapak dan Ibu, baik, silakan saya kembalikan kepada Pak Rehan sebagai moderator untuk barangkali kalau ada tanya jawab dari audiens. Silakan. Baik, terima kasih Bu Ratna untuk pemaparan materi yang telah diberikan. Kemudian barangkali dari Gus Ningu satu saja ada pertanyaan terkait laporan keuangan syariah, dipersilakan. Pusing ya, nggak mudeng ya. Monggo, barangkali ada Gus Ningu satu saja terkait laporan keuangan. Atau mungkin ada yang mau sharing-sharing terkait eh Oh, sharing. Barangkali saya eh, ada salah, tolong silakan. Kalau mau sharing boleh, curhat juga boleh. monggo, barangkali ada. Ya, nek sekarang akuntansi biasanya Masuk, pusing ya, Kim, Mas Rehan. masuk Ibu, Nggih. masuk. Ya, masuk. Onggo, Bapak. Monggo, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal sudah disampaikan sama Ibu, Alhamdulillah materinya sangat bagus ini Ibu. Iya, Cuma alhamdulillah. kami sama sekali tidak mengerti itu. Yang Loh, Ibu Bapak. paparkan bagus sebetulnya. Cuma Aha. kami tidak paham karena untuk laporan ini kan lebih baiknya harus bertatap langsung, harus ada praktek Iya, seperti itu. iya, Pak. Mungkin nanti dari Diskop atau apa bisa memfasilitasi agar kita bisa praktek langsung. Karena kalau cuma dipaparkan seperti itu, ya kami hanya bisa menyimak modik seperti yang disampaikan Ibu itu. Iya. Nggak paham-paham gitu. Minimal tahu Pak formatnya tuh kayak gini gitu kan. Ya, Pak kooperasinya ya berdiri cuma dari tahun berapa, Pak? nanti di mana letak perbedaan yang sangat Aha, urgen antara aha. SAK ETAB dengan SKIP-nya itu di mana posisinya. Nah, terus langkah-langkahnya untuk mengubah itu poin-poin pentingnya di mana dan Mhm. dalam keadaan darurat apa yang harus dilakukan untuk menyamakan pembukaan yang lama terhadap pembukaan yang baru seperti itu Ibu. Terus yang kedua seperti prolognya Ibu tadi untuk penutupan apa KSPPS dan USP yang tidak sesuai dengan standar, uh, apa yang melatar belakangi itu Bu? Karena seakan-akan apa sangat gimana itu kesannya moro-moro langsung akan ditutup seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, dengan Pak siapa tadi, Pak? Jadi dari Sumeneb Ibu, dari Sumeneb. Oh ya. Oke, Pak Jadid. Kayaknya kok serem gitu ya sanksi administratifnya gitu ya. Iya iya Ibu. Jadi saya hanya menyampaikan ini amanah Pak, amanah regulasi ya.
Jadi soal nanti Baik. prakteknya dieksekusi atau tidak, itu berarti sudah kewenangan dari dinas koperasi setempat. Nah, misalnya dari Sumeneb dinas koperasi. Wow, Bapak ini gak sesuai format, misalnya minimal, minimal, Pak. Jadi itu teguran tertulis Iya, dulu, minimal itu, Pak. Tapi ekstrimnya, kalau misalnya panjenengan, lah, sekarang kalau misalnya jenengan koperasi berbadan hukum harus bikin laporan keuangan, tapi nggak bikin laporan keuangan 5 tahun, enggak, erat 5 tahun enggak bikin laporan, ya, ya harusnya Pak, kalau menurut regulasi itu udah dibubarkan gitu ya. Jadi semua itu ini saya menyampaikan apa yang diamanahkan dalam regulasi, tetapi soal eksekusi itu nanti urusan dari dinas atau pembina setempat Pak ya, dari Sumeneb ya Pak ya. iya, Ibu, iya, Ibu. Iya. Ini contoh Pak, contoh kalau misalnya di Lumajang, Pak. Di Lumajang itu zamannya kepala dinasnya itu Pak Majid. Itu mereka turun ke lapangan, Pak. Jadi dia menyisiri dari koperasi-koperasi, kalau misalnya itu KSP, USB, apakah dia memiliki izin usaha atau tidak? Apakah dia melayani anggota atau enggak, gitu, atau termasuk non-anggota? Karena regulasi kita yang terbaru ini bahwa koperasi ini harus hanya melayani anggota kalau dia menyatakan di dalam verifikasi itu close loop. Nah, sehingga ada temuan. Nah, ketika ada temuan, beliau kepala dinas itu turun sendiri, Pak. Ya, sehingga dia membuat semacam peringatan. Dia minimal sudah secara lisan, kemudian secara tertulis. Ini kalau di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Lumajang. Ya, semua tergantung dari eksekusinya dinas. Nah, kemudian apa sih yang membedakan SHK etap dengan SHK EP? Ya, ini lagi-lagi Pak, ini Ya, konsekuensi dari ini Pak, yang diterbitkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, bahwa mau tidak mau Pak, secara internasional kita itu menyepakati bahwa kita ini harus berdasarkan itu tadi Pak, IFRS, International Financial Reporting Standard, ya standarnya itu standar internasional Pak. Nah, oleh IAI diterjemahkan ke dalam SHKEP. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa SHK etap itu sudah nggak menjawab kondisinya sekarang. Nah, contohnya tadi Pak, yang laporan keuangan yang konsolidasi tadi, ya, atau penghitungan bagi hasil tadi, itu bagus sekali. Kenapa? Ini untuk menentukan bahwa kita ini berapa sih, ya, karena kan kita sudah katakanlah di dalam akad itu sudah ada perjanjian. Oh, bagi si pengelola 70% nisbahnya, bagi yang pemberi modal misalnya dari koperasi misalnya 30%. Nah, sekarang apa dasarnya? Itu ya. Harusnya harusnya sih Pak, harusnya itu dari anggota, Bapak melakukan pembinaan ke anggota. Misalnya, ini iya, berdasarkan keuntungannya. Misalnya anggotanya itu pinjem Pak ya, pembiayaan tadi Pak ya, mudoroba. iya, iya. Nah, apa namanya? Kemudian nisbahnya misalnya 70-30. Bapak dapat 30, si anggota dapat 70. Itu harusnya Pak menghitungnya itu dari keuntungan atau keuntungan kotor dari anggota tadi atas modal yang diberikan tadi. Misalnya usaha catering misalnya. Karena rame catering musim manten misalnya, minta pembiayaan ke koperasi. Nah, nisbahnya 70-30. Nah, di dalam perjanjian itu harusnya itu kan dari keuntungan itu baru Pak dibagi 70-30. Sampean 70, koperasi 30 misalnya. Cuma ya Pak ya, untuk menentukan Ya. keuntungannya itu kadang-kadang anggota itu nggak bikin Pak laporan keuangannya. Ayo, jarang kan anggota itu bikin laporan keuangan atas modal yang digunakan tadi. Misalnya catering nih, dikasih uang 100 juta, ada proyek nih, ya, paket Yang penting terima perkawinan. uang, yang penting Kenapa? terima uang, yang penting Nah, terima ya uang. itu Pak. Mereka nggak buat laporan, sehingga Ya, kadang-kadang mudoroba, khususnya khususnya akad mudoroba ini, anggota tidak membuat laporan sehingga susah ngedeteksinya, susah membagi hasilnya atas nisbah tadi, Pak.
Sehingga muncullah Permen 2 tadi terkait dengan itu pendapatan dari bagi hasil tadi. Itu loh Pak. Itu itu kelebihannya salah satunya Pak. Itu salah satunya. Bedanya etap dengan etap dengan SHKIP dan diterjemahkan ke dalam Permen 2. Gitu Pak ya. Barangkali seperti itu. Iya, Bu. Ye. Gitu Pak ya. Ada lagi? Halo, Assalamualaikum. Iya. Dari mana Bapak? Dari Malang, Bu. Ya. Iya. Assalamualaikum. Satu pertanyaan, Bu, barangkali bisa Ye. dijelaskan terkait dengan pengendalian piutang, Bu. Di mana Iya. tadi dijelaskan ada piutang. Eh, yang kami tanyakan terkait pengendalian piutang itu seperti apa bentuk pelaporannya? Apakah cukup melihat di buku besarnya aja atau mungkin ada semacam subadministrasi atau mungkin kartu piutang atau gimana? Barangkali ada standar pelaporan yang bisa kita jadikan acuan sehingga betul-betul saldo piutang itu bisa terkendali. Itu aja, Ya. Bu. Terima Ye. kasih. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi begini Pak, untuk terkait dengan piutang, sebenarnya itu harus ini piutang apa dulu nih Pak? Piutang apa dulu Pak? Piutang murabahah, mudorobah atau apa? Semua piutang Pak ya? Iya semua, Bu, Ya. semua secara Jadi umum gini aja. Pak, jadi kalau piutang itu panjenengan buat dulu rambunya, jadi SOP-nya. Jadi kalau misalnya terkait dengan berapa maksimal plafon, berapa minimal plafon, berapa kali angsurannya, berapa hasilnya, bagi hasilnya untuk berbagai produk tadi. Nah, terus kemudian panjenengan itu membuat lagi SOP-nya bahwa bagaimana kalau misalnya terjadi kemacetan. Kemacetan yang bagaimana? Nah, jadi kalau misalnya koperasi itu ada regulasinya, Pak. Regulasinya itu namanya PMK 4 Pak. Ini terkait dengan penyisian piutang tak tertagih. Nah, di situ ada kolektibilitasnya. Jadi untuk pengkategorian piutang tadi, Pak. Apakah lancar? Apakah kurang lancar? Apakah diragukan? Apakah macet? Tapi kalau misal apa? Kalau di 74 itu sekarang berubah, Pak. Ada lancar, ada dalam perhatian khusus, ada kurang lancar, ada diragukan, ada macet. Nah, sementara karena permennya dua kita ini masih menggunakan regulasi yang lama, namanya PMK 81, Pak. Kolektibilitas itu hanya 4 tadi. Ya, jadi permen yang baru itu adalah 74, tapi kementerian kita dasarnya masih di PMK yang lama, PMK 81 di mana 4 pengkategorian ya. Jadi lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Kalau lancar setiap bulan itu bayar. Kalau kurang lancar lebih dari 3 bulan nggak bayar. Kemudian kalau diragukan itu lebih dari 6 bulan nggak bayar. Dan kalau macet lebih dari 12 bulan atau 1 tahun nggak bayar. Nah, ini semuanya dibuat rambunya, Pak. Ini harus dibuat nih daftarnya. Jadi daftar piutang anggota, terutama nanti kalau misalnya panjenengan itu menyusun LPJ pengurus mau RAT itu dibuat lampirannya. Nama, jumlah piutang, kemudian apa atau realisasi, kemudian angsuran, sisa keterangan. Nah, keterangan itu untuk menentukan itu tadi, oh ini macetnya sekian, oh diragukannya sekian, oh kurang lancarnya sekian, oh lancarnya sekian. Kenapa? Itu dibutuhkan untuk nanti kalau penilaian kesehatan, Pak. Jadi penilaian kesehatan itu butuh kolektibilitas. Itu. Nah, untuk administrasinya yang dibutuhkan adalah ketika anggota tadi realisasi, itu minimal masing-masing anggota itu dibuatkan istilahnya kartu kendali piutang. Gitu, Pak ya. Jadi supaya tahu, oh terakhir dia bayar tanggal sekian. Wah, ini sudah kategori diragukan. Oh, terakhir ini dia bayar 1 tahun yang lalu. Nah, ini kategori macet. Nah,
Maka, nah, untuk tadi yang biaya yang boleh dan biaya yang tidak boleh, kita boleh, Pak, istilahnya mencadangkan penyisihan piutang tak tertagih. Ya, piutang tak tertagih tadi dari mana? Ya tadi, yang lancar, yang macet, yang diragukan, yang kurang lancar tadi, itu dikali dengan prosentase. Prosentase besarannya itu diregulasi PMK 81, Pak. Tahunnya tahun 2009. Silakan dicatat, di searching, dibuka, dipelajari. Ya. Jadi kalau misalnya lancar itu dikalikan 0,5%. Kalau kurang lancar dikalikan 10%. Kalau diragukan dikali 50%. Kalau macet dikalikan 100%. Kemudian nanti korelasinya adalah bikin biaya penyisihan piutang tak tertagih. Itu sebagai pengurang penghasilan. Nanti di PHU kelihatan Pak, beban penyisihan piutang tak tertagih. Itu di PHU. Tapi kalau di neraca namanya akun penyisihan piutang tak tertagih di bawah piutang. Nah, fungsinya apa? Cadangan penyisihan piutang tak tertagih ini fungsinya manakala terjadi piutang macet. Kalau di koperasi kami punya rambu, Mbak. Bagi si empunya piutang yang macet dan meninggal, maka kami memutuskan bisa dihapuskan atau di backup dari akun penyisihan piutang tak tertagih tadi. Gitu, Pak. Ini terkait dengan pengelolaan piutang. Bagaimana, Bapak? Sudah terjawab? Matur nuwun, Bu. J. Yang lain? Ini dari kolom chat ada pertanyaan nih, Bu. Dari Kopontren Syarifuddin. Mas. Adakah aplikasi yang mempermudah kami dalam proses pembuatan laporan untuk unit usaha retail yang difasilitasi oleh pihak dinas? Ya. Jadi untuk pertanyaan di kolom chat itu eh, aplikasi sementara Excel, Pak. Dan ini masih di maintenance. Besok besok Bu Elo itu ada aplikasi Excel, Pak. Insya Allah. Tapi kalau untuk sektor real, untuk apa pertokoan, ini saya sarankan menggunakan si Apik, Pak. Jadi jenengan di Play Store, kemudian jenengan download untuk si Apik, ya, untuk si Apik. Nah itu di situ bagus, bisa untuk sektor jasa, bisa untuk perdagangan, atau bisa untuk produksi, ya, itu. Jadi nanti di situ panjenengan download, kemudian nanti ada mengisi-mengisi, dan nanti bisa menggunakan itu gampang Pak. Nanti tinggal masuk keluar berapa gitu, dan itu ada guidance-nya, ya. Kalau ini saya rekomendasikan untuk si API, untuk jasa, perdagangan atau toko, dan untuk produksi. Tapi kalau misalnya simpan pinjam, dan kalau pemotretan jalan ya Mas Rehan ya, kalau simpan pinjam ya. Pripun, Ibu? Ke- Kalau ke Pontren jarang ya simpan pinjam ya. Nggih, kalau di data kami ada beberapa, cuman nggak banyak sih, Bu. Simpan Iya. pinjam. Ya, jadi nanti kalau misalnya yang perdagangan pakai si AP aja, itu gampang, itu eh, gratis, ya itu buatan BI, kolaborasi dengan IAI dan UI. Ya, gratis itu bentuk CSR-nya dari BI, bisa dipakai itu untuk yang pertokoannya. Tapi kalau untuk yang besok itu simpan pinjam, itu Excel aja cukup, ya, belok, ya. Berapa belok jatuhnya di bulan apa ya Mas ya? Bulan depan atau ini tiap minggu apa tiap bulan ini? Kalau datanya itu perputaran tiap bidang per bulan, Ibu. Oh, per bulan. Ya, Iya. berarti Nah, 4 bulan lagi ya, 3 bulan lagi. pembuatan berarti Oke. 1 bulan lagi, Bu. Oh, 1 bulan lagi. Per bidang 1 minggu, mohon maaf. Oh iya. Iya. Oke, berarti 1 bulan ya. Bulan depan, Pak. Iya. Itu ya, Pak ya. Iya, sampun dari Gus Aditya. Nggih, terima kasih, Bu. J. Ada lagi? Nggih, baik, ada lagi. Gus Ning satu saja, barangkali. Atau sudah cukup? Kalau sudah cukup, boleh bantu chat di kolom chat. Sudah cukup, nggih.
Sudah nggak ada lagi? Oke, sepertinya sudah cukup Ibu. Barangkali sebelum kami tutup ada penutup dari Ibu kepada kompeten di sini. Baik, Mas Rehan, terima kasih. Jadi, eh, untuk Ustadz dan Ustazah Gus dan Ning gitu ya, saya harapkan ini laporan keuangan Permen 2 ya berbasis Permen 2 2024 ini sebisa mungkin diterapkan sak iso-isone gitu ya. Ya, Mas yo lambat Kak Popo, yang penting menerapkan. Jangan sampai nanti ada surat cinta dari Dinas Koperasi. Ya, kalau misalnya dirasa nanti ada yang perlu dikonsultasikan, monggo bisa di telepon di 081232469938 dengan Bu Ratna Widya Iswara, khusus spesialis bidang keuangan dan perpajakan. Nah, harapan saya eh, ya ya memang susah sih. Wong nek kuliah itu akuntansi itu loh, itu bisa jadi itu 2 semester untuk akuntansi gitu ya. Yang untuk basicnya, lah ini cuma 1 jam setengah. Sehingga ya ya maklum lah pastinya juga. Aduh, rasanya kok angelmen gitu ya untuk menerima apa menerima materi ini. Oke, saya ulangi nomor telepon saya di 0812346938. Tuh, itu Mas Rehan. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk pemaparan materi terkait laporan keuangan syariah berbasis Permenkop 2 tahun 2024. Insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kompeten di sini yang hadir maupun yang nanti eh, melihat rekordan Zoom ini. Nggih. Amin. Amin. Nggih. Baik, untuk acara selanjutnya penutupan, eh, kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bu Ratna atas materi yang telah diberikan dan juga para peserta yang hadir, Gus Ning Ustadz Usaza atas diskusi dan semoga insya Allah kita akan bertemu kembali di Klinik Opop seri ke-4 34 di minggu depan. Terima kasih, saya tutup sekali lagi Bu Ratna, saya mengucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, siap. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah, warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Nggih, matur nuwun Ibu. Ye.